Iya, silakan. Ya, jadi perjuangan Bang Juma saya salut ya. Saya sangat salut. Artinya gini Bang Juma, penanggalan di seluruh dunia ini kan itu ada aturan mainnya. Gitu. Jadi tanggal-tanggal tertentu itulah yang ada aturan mainnya. Seperti hari-hari Idul Fitri itu ada aturan mainnya. Hari Natal dan juga hari raya agama-agama lain. Itu semua ada aturannya Bang Juma. Itu. Jadi penanggalan yang ada sekarang ini yang dilakukan oleh pemerintah itu bukan sekedar muncul begitu aja Bang Juma. Itu. Jadi misalnya hari Natal itu sudah 2000 tahun yang lalu itu sudah disepakati, ya toh, sudah disepakati bahwa itu adalah hari lahirnya Yesus Kristus bagi umat Kristen gitu loh. Itu. Nah, kalau Bang Juma pada 25 Desember tahun 2025 ini menjadi hari mualaf, ya nggak apa-apa, ya toh, kan nggak ada masalah toh. Tinggal ajukan aja ke pemerintah gitu loh. Aju aja bahwa ini tanggal 25 Desember adalah hari mualaf gitu. Sehingga prosesnya itu enak itu loh Bang Juma gitu loh. Jadi negara kita ini kan ada yang mimpin Bang Juma. Ada yang memimpin gitu loh. Bukan semaunya rakyatnya, bukan. Gitu loh. Ada yang memimpin, ada undang-undangnya, gitu. Jadi ya betul, ada undang-undangnya. Ikhwan, potong dulu dikit ya. 2.500 yang memandang di sini. Aku infokan terlebih dahulu. Sekretaris Umum Apologet Islam Indonesia sedang kesusahan, sedang dilanda ujian. Nah, ini tempat kalian untuk fastabiqul khairat, membantu laptopnya kembali benar. Karena di laptopnya Akhi Ardiansyah yang bisa kalian lihat yang namanya Yunani ini, itu banyak data-data kantor, data-data yayasan juga, sehingga nanti agak terhambat yayasan dalam paperworknya, terutama sertifikat mualaf. Dan juga ada masalah, dan ada masalah juga itu data-data bubukin Tritung mengenai manuskrip-manuskripnya kehambat juga. Kalian tadi kan lihat dialog di Majid nggak ngeluarin data Akhi Ardiansyah karena laptopnya rusak, Ikhwan. Jadi mohon dibantu. Pertama untuk recovery data, SSD-nya rusak, sama beli SSD baru itu sekitar 5 juta lah. Alhamdulillah sudah terkumpul 1,7. Jadi tafadhol kalian yang ingin fastabiqul khairat, silakan ke rekening yang tertera di atas nama Ardiansyah Arif Ikhwan ya. Gitu. Thank you. Mari lanjut lagi bubukin Tritung. Ya, Bang Ardi, silakan dilanjut dulu Bang Ardi. Ya, terima kasih Gurunda Juma dan juga Waalaikumsalam. Terima kasih Gurunda Juma dan juga Aki Kores dan juga Kang Gian Santang yang sudah memberikan kesempatan. Gurunda izin teman-teman, bagi yang sekiranya ada rezeki yang lebih ya silakan dibantu di nomor itu di atas itu 0972 spasi 079 spasi 156. Berapapun bantuan dari antum, Masya Allah saya ucapkan terima kasih, karena memang ini musibah besar bagi saya teman-teman, karena data itu luar biasa mahal menurut saya. Jadi terima kasih yang udah bersedia membantu berapapun jumlahnya. Terima kasih ya Bangku. Gurunda saya kembalikan kepada Bang Zuma. Oke, terima kasih Bang. Iya Bang Zuma, lanjut dari ngobrol-ngobrol santai kita itu. Iya, sebenarnya yang Abang paparkan itu sangat-sangat diterima akal. Hanya kan mungkin tetap ada sisi baik ya. Saya menghargai, menghormati itu. Hanya memang kan juga tetap memikirkan hal-hal yang di dalamnya. Takut saya begini, sendi-sendi kebersamaan kita di NKRI ini begini. Akhirnya teman-teman dari Kristen dari cari-cari akal. Mereka udah buat begini, kita buat aja begini, gitu loh. Nah, akhirnya kan balas-balasan, itu yang saya maksud. Jadi jadi tidak baik kan kondusivitas kita. Saya lebih senang kita bangun tetap saling toleran, menghormati, ya sudahlah. Nah, nggak tahu ini bisa juga menjadi topik diskusi kita. Saya secara pribadi sebenarnya begini,
Mungkin setuju atau tidak setuju ya, tapi tidak perlu diramaikan. Kalau saya misalnya begini, saya lebih setuju memang antara kita beriman ini, Kristen dan Muslim, secara akidah, udahlah pasang aja tembok besar-besar. Seperti Kristen dengan Hindu, Kristen dengan Buddha, Muslim dengan Hindu, Muslim dengan Buddha, tidak gontok-gontokan doktrinal kan? Mungkin lebih baik begitu, artinya ya udah masing-masing aja, jangan lagi lintas-lintas tembok itu, jadinya rame, Itu gimana Pak Juma kira-kira tanggapannya supaya kondusif kita berdiskusi ini? Jadi gini saudara, kalau hanya karena dasar itu, maka harusnya dari sejak awal Kristen itu juga menyadari dari mana konsep Jumat Agung ini. Itu nggak ada dalam Bible. Hanya gara kemudian umat Islam itu ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu itanu dialis sholati mi yaumil jumu'ah. Umat Islam kemudian memiliki hari di mana mereka wajib hukumnya untuk datang di rumah ibadah pada hari Jumat, melakukan Jumat. Lantas kemudian Kristen di Indonesia Lata melakukan juga Jumat Agung. Apakah kemudian umat Islam merasa terganggu? Enggak, umat Islam malah tertawa. Dasar agama ikut-ikutan. Kan begitu. Nah sama seperti 25 Desember ini Bung, kalau kita melihat itu kan ajaran sinkretisme. Tidak ada dasarnya. Para pemimpin gereja kemudian kenapa memilih tanggal 25 Desember ini? Itu untuk menggantikan perayaan pagan milik orang Roma Yunani, di mana mereka percaya kepada terang dunia, yaitu putra dewa matahari. Mereka menganggap Yesus inilah terang dunia itu. Maka Yesus duduk menggantikan dewa matahari agar lebih mudah diterima secara luas. Maka dijadikanlah penyembah-penyembah dewa matahari yang merayakan tanggal 20 Desember sebagai kelahiran Yesus Kristus. Itu ajaran sinkretisme Bang. Kristen juga harus sadari itu, bahwa Yesus yang orang Yahudi tidak lahir tanggal itu. Itu adalah kelahiran dewa matahari. Nah, harusnya orang Kristen ketika mualaf ini diperingatkan tanggal 25 Desember berterima kasih, menyadarkan secara tidak langsung kepada orang Kristen yang terjebak kepada ajaran sinkretisme untuk menyadari bahwa memang Yesus tidak lahir tanggal itu. Kalau Yesusnya adalah orang Yahudi, anak Miriam, maka dia tidak lahir tanggal 25 Desember. Yang lahir tanggal 25 Desember itu adalah dewanya orang Roma. Dengan demikian sekali lagi, Islam datang melakukan satu pembaharuan, menyadarkan orang-orang Kristen untuk tidak melakukan perayaan yang tidak ada hubungannya dengan Yesus Kristus. Tanggal 25 Desember itu kan pasti pagan Romawi. Teori kematian dan kelahiran Yesus itu tidak ada dasarnya. Tanggal 25 Desember, nggak ada. Hanya penyatuan konsep dari ajarannya orang Yahudi dengan ajaran orang Roma Yunani. Maka lahirlah yang tadinya ajaran Dewa Matahari diperingati tanggal 20 Desember yang adalah terang dunia. Karena Yesus menggantikan kedudukan tersebut, maka Yesus orang Yahudi yang dimaksud, kalau dianggap adalah orang Yahudi, duduk menggantikan Dewa Matahari. Padahal, saudara, orang Kristen di Indonesia pun harus tahu. Apa itu? Abad pertama tak ada 20 Desember diperingati. Kedua dan seterusnya oleh orang-orang Kristen hari ini. Tetapi nanti di abad keempat barulah kemudian ada peringatan untuk Yesus. Sebelum abad keempat peringatannya tetap tanggal 25 Desember. Memang, tapi bukan untuk Yesus, melainkan untuk Dewa Horus, Dewa Matahari. Ya, jadi begitu Bang, saudara. Silakan. Terima kasih Bang. Saya tanggapin dua hal. Pertama, begini. Itulah tadi yang saya katakan. Sama dengan ini kita contoh. Ketika agama Buddha mau membuat perayaan ini dan itu, ngapain kita komentarin? Emang itu urusan kita, itu kan agama dia. Mau gimana pun itu urusan dia. Nah, itu kan. Nah, jadi akhirnya kita saling menghormati. Nah, maksud saya seperti itulah kita ini duduk bersama, bersaudara ini, Muslim dengan Kristen. Mau apapun perayaan abang, ngapain saya komentarin? Demikian juga kami. Ngapain abang komentarin gitu kan? Ya kami secara agama kami.
abang agamanya agama abang gitu loh. Nah, jadi tidak usah ada saling merasa tergesek gitu maksud saya. Nah, kedua walaupun tidak malam ini, saya pikir kita sudah agak lelah mulai dari seberang tadi saya sebelah di grup sebelah. Jadi gini, bukan tidak bisa dibuktikan bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Ya kalau mau kita buka nanti room kapan. Nah, bisa dibuktikan, bisa gitu loh. Mau kita buka argumentasi sejarah boleh, mau argumentasi biblikal Alkitab boleh gitu loh. Jadi tidak naif kami melakukan itu. Nah, cuman bukan malam ini. Abang tanya pun saya tidak akan jawab sekarang, agak lelah. Nah, jadi maksud saya gini bang, mau apapun yang dilakukan oleh Kristen selama tidak mengganggu akidah abang atau kami buat sebuah perayaan sebagai untuk mengganggu akidah abang, saya kira harusnya kita monggo-monggo aja. Tapi kalau saya buat perayaan bang, saya buat perayaan tapi itu adalah sebagai tandingan atau melawan perayaan abang, apa yang abang lakukan, itu saya pikir saya salah. Ini hanya kasus contoh aja, satu contoh. Saya tidak tahu persisnya, cuman kalau salah nanti bisa diingatkan. Apa yang terjadi dulu di Tolikara kan? Di Tolikara di Papua itu, kawan-kawan sedang melakukan salat Idul Fitri. Nah lalu ada dari oknum kami, gitu kan? Ya akhirnya kan mereka disebut sebagai bersalah karena melakukan semacam ibadah tandingan kan? Nah saya tidak sedang mempersalahkan apa-apa, tapi itulah dampak kalau buat yang bersinggungan begini. Jadi lebih baik aja masing-masing. Ya mau abang mau buat perayaan apapun itu kami tidak udah urusan. Demikian pun kami mau dari mana dari kaidahnya, doktrinnya segala macam, selama tidak sedang melecehkan, menghina, merendahkan, menyinggung agama abang, mestinya kita juga sama-sama diam bang. Itu saran saya bang. Maka tadi itu saya bilang, mungkin kita satu kali berdialog, membangun, udahlah. Yang agama Kristen ya Kristen, yang agama Muslim, termasuk di dalam akidah. Ya termasuk di dalam akidah ya masing-masing sajalah, gitu kan? Supaya apa? Kita bisa tetap merajut hidup bersama, gitu bang. Kalau kita mau dialog, jangan dialog kayak TikTok ini jadi rame kemana-mana. Itu kan barbar menurut saya bang. Barbar, tidak ada akidahnya. Sorry bang ya, mungkin tidak tahu di kalangan abang. Tapi yang saya amati bang, semua mendadak jadi ahli teologi semua. Di kelompok abang pun begitu, di kelompok kami pun begitu. Padahal para pendiri atau para penyiar atau pembawa berita mau penyiar yang membawa Muslim ke Indonesia, Kristen ke Indonesia atau bagaimana lahirnya, kan ada pembinaannya, ada didikannya, bagaimana mengajar tidak pernah diajar, kan begitu. Tapi sekarang kan barbar mendadak jadi ahli semua, akhirnya tidak seragam, ngaco sana ngaco sini begitu loh. Nah kenapa? Karena mungkin ini faktor medsos kita ini, TikTok ini. Jadi itu maksud saya bang. Jadi ayolah kita kondusifkan lagi. Saya justru mengajak abang, menantang abang. Yuk dari kelompok abang dan dari kelompok kami, yuk kita buat kebersamaan mengkondusifkan bahwa kita adalah saudara. Nah mumpung ada abang di situ komandannya, ayo kita buat supaya kita sama-sama. Mereka yang mengakui sang pencipta, di antara mereka terdapat kaum, terutama kaum muslimin, yang menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham dan bersama kita bersujud menyembah siapa? Jawab teman-teman. Gak mau. Enak aja nyembah siapa? Bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal dan maha rahim yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Ya. Makanya di dalam TB1 dan TB2 tadi saya kasih lihat lagi, di dalam 1 Korintus 8 ayat yang keempat dikatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah yang esa. Jelas ya, nyambung ya, nyambung gak teman-teman? Tidak ada ilah selain Allah yang esa. Mampuslah kalian, ya, mampuslah kalian yang tidak belajar, ya. Kalian sudah tidak sadar digiring menyembah Tuhannya teman-teman Islam. The false God. Bos. Usulan saya begini bang. Ya.
Ini usulan saya Pak kepada Bapak, tolong Pak. Usulan saya begini, saya tetap Ya, benar itu siapa Habib? Siapa itu? Boleh dilanjutin. usulannya begini Bang Juma. Harusnya kalau saya bisa tambahin. Habis ini Bang, habis ini. Saya tambahin di sini. Ya Gurunda, gimana Gurunda? Ini saudara Freddy di habis ini baru ditanggapi. Diputar lagi. Oke, deh. baik. Oh ya, siap Gurunda, siap. Karena saya taruh di depan sini ya mikrofon saya, Gurunda. Lanjut. Oh, baik ya. Saya tanggapin begini. Oke lah. Muhammad Rasulullah harusnya begitu. Tanggung udah. Ini tanggung udah. Buat saya tanggung. Bahaya. Lenceng Pak Tom. Ini kayaknya Islamisasi. Mantap. Ya, ini tanggung saya bilang. Waduh. Oh ya Habib Jafar. Keren. Nanti bukan Kristen Semangat, Protestan lagi nanti. Islam. Oke, baik. Jadi begini Pak. Untuk menyikapi tadi Ya, itu, Gurunda. Iya. Oke ya. Kasih. Usul saya begini, untuk isu tadi, kan memang sudah ada upaya-upaya apakah penggunaan kata Allah itu di Kristen itu bagaimana. Menurut saya begini, kalau di ranah akar rumput itu tidak akan selesai. Dunia pertiktokan tidak bisa menyelesaikan itu. Kalau mau begini, mumpung Bang Zuma lagi duduk di sana, atau mungkin menurut saya juga kan, Bang Zuma kan dilirik oleh tokoh-tokoh nih. Ya, dilirik oleh tokoh-tokoh, lalu bawalah isu di akar rumput ini, bawa ribut gara-gara itu. Menurut saya silakanlah dibawa pakar-pakar bahasa, pakar-pakar apapun itu dari pihak Abang, dari pihak Kristen, lalu luruskanlah itu secara baik dan formal gitu loh, supaya kita tidak gontok-gontokan, karena semua punya jawaban. Akhirnya ribut gitu kan, di kalangan kami begitu, di kalangan Abang pun begitu kan. Nah, tak selesai-selesai. Nah, kalau karena itu menurut saya ranah formal, ranah yang sangat prinsipil, Abang kerahkan aja di toko-toko yang memang memadai, mumpuni secara keilmuan untuk membeda itu. Gitu loh. Supaya nanti diselesaikan. Kalau kita di bawah ini tidak bisa menyelesaikan itu, ribut gitu kan. Saya oke lah kalau itu tadi ada isu, saya tidak mau kita debat diskusi di situ ya, tapi saya hanya sarankan karena itu adalah ranah yang sangat penting. Udahlah, dibuat aja forum formal dari pihak Bapak, dari pihak kalangan Bapak, dari pihak kalangan kami. Lalu buat simposium membicarakan itu, bedah aja berdasarkan arkeologi, berdasarkan tata bahasa, berdasarkan apa. Akhirnya ambillah kesimpulan. Gitu kan? Nah, itulah yang kita terima di bawah. Lalu di bawah jangan ribut. Gitu, itu kalau usul saya Bang. Makasih Bang. Nah, itulah tadi dasar-dasarnya kenapa kami kemudian menggunakan tanggal 25 Desember ini sebagai hari membujuk Allah agar tidak mendatangkan musibah bencana. Karena yang dianggap menjadi anak itu adalah Allah yang nuzul ke bumi. Andai saja orang Kristen itu tidak mengatakan itu, tapi mereka mengatakan dewa, orang Roma, Yunani yang turun ke bumi, nggak ada masalah. Tapi kan kita lihat sendiri nih buktinya, orang Kristen sendiri memprotes. Internal Kristen aja memprotes gitu loh. Untuk itulah kemudian saya sebagai apologet. Apologet itu kan kita tahu maknanya pembela. Apologet Islam, pembela Islam. Apologet Kristen, pembela Kristen. Yang aneh kalau ada apologet Islam katanya, tapi nggak setuju gitu loh. Itu yang aneh. Nggak setuju tapi koar-koar. Harusnya tidak setuju ya urut uco aja di kamar mandi. Ngapain ikut-ikut angkat suara. Itu yang aneh. Kok nggak setuju? Inilah yang jadi permasalahan sekarang. Ketika kami mengangkat tema tanggal 26 Desember Hari Mu'allaf, kemudian orang Kristen seakan-akan diserang. Padahal itu nggak ada tujuannya. Justru kami yang diserang dalam hal ini gitu loh. Tuhan kami dikatakan beranak. Coba yang dikatakan punya anak itu Theos atau Yahweh. Ya nggak kena ke kami. Tapi kan Allah yang disebut di situ. Dan dibenarkan oleh pakar-pakar teologi itu sendiri. Tinggal menambah kata Nabi Muhammad katanya, maka jadi Islamlah kita. Kan dikatakan Tuhan Allah yang Maha Esa, yang Maha Rahim. Ya Islamlah punya Tuhan itu. Maka jangan salahkan ketika kami sebagai pembela, sebagai apologet, hadir untuk membujuk pencipta langit dan bumi agar jangan mendatangkan musibah. Karena kalau datang musibah bukan cuma yang membuat kerusakan saja yang kena, tapi semua orang yang bisa kena bencana itu.
Itu bang, lagian hari mu'alaf itu tidak merusak tatanan keberagamaan kita kok. Kita nggak saling menyikut satu sama lain, tidak saling mengganggu satu sama lain, tidak merusak kemudian prosesi ibadah satu sama lain. Justru tadi yang saya katakan, dengan adanya peringatan hari mu'alaf, saudara-saudara Kristen yang masih bisa diselamatkan akan menyadari bahwa pada prinsipnya tanggal 25 Desember itu bukan tanggal spesifik, tetapi itu hanyalah makna teologis keilahian yang diberikan kepada Kristus yang justru menjadikan sasaran empuknya Tuhannya umat Islam. Itu bang. Jadi itu bukan secara spesifik tanggal itu tanggal kelahiran, bukan. Itu hanya makna daripada perayaan terang dunia, yaitu Horus, yang nanti belakangan di abad keempat digantikan oleh Yesus kedudukannya di sana. Itu sinkretisme, adanya penyatuan, penggabungan atau penyatuan dua konsep menjadi satu. Begitu saudaraku. Jadi saya kira ini nggak perlu kita panjang lebar. Yang pada intinya silakan saudara-saudaraku Kristen rayakan hari yang kalian anggap sebagai hari raya keagamaan. Kami juga umat Islam merayakan kemenangan teman-teman kami mu'alaf yang tadinya non-muslim menjadi muslim. Kita jangan saling mengganggu. Kita masing-masing merayakan apa yang kita anggap baik. Silakan. Oke, makasih bang. Oke lah, sudah bagus argumentasi abang. Hanya memang tetap tadi bilang kami tidak mau begini, makanya jadi tetap ada kesan bahwa kekristenan sedang melakukan sesuatu yang salah dalam pandangan abang. Makanya kan akhirnya buatlah kegiatan ini supaya moga-moga mereka datang. Itu kan arti mu'alaf itu ya. Mereka kembali. Nah gitu. Nah itu kan artinya secara langsung berarti didesain untuk mempengaruhi orang yang melakukan tanggal 25 Desember itu, Natal itu, gitu loh bang. Berarti kan tetap ada kesannya gitu. Nah itulah yang saya sebut lebih baik dipisah aja. Kalau saya sebenarnya begini, dalam dialog saya kepada abang, saya dulu pun bilang, saya tidak mau singgung, saya tidak mau kutip, saya tidak mau apa, itu agama abang, itu kitab abang, kan saya gitu kan. Karena saya merasa ini dua hal yang tidak bisa disatukan. Sebab apa? Kalau disatukan pasti ada yang korban. Tidak tahu menurut abang. Kalau menurut saya, kalau disatukan itu iman dari Al-Quran misalnya ke Yesus yang ada di Alkitab, pasti nanti akan trouble. Maka bagi saya lebih baik stop. Tidak ada komunikasi soal mengidentifikasi satu pribadi dengan mendebatkan itu dari sudut pandang masing-masing, karena akan ada keributan. Kecuali begini, yuk kita ngomong presentasi Yesus Kristus menurut abang, menurut Quran, Isa Al-Masih menurut Quran, lalu Yesus Kristus menurut Alkitab. Udah selesai, bukan didebatin gitu loh bang. Karena kalau didebatin ya rame sampai di akar rumput, sampai RT RW, sampai di tetanggaan, kan gitu. Itu maksud saya bang. Nah kalau saya lebih mengajak abang lah ke depan ini, yuk bikin aja kondusifnya bagaimana kita bersahabat gitu, tanpa mengabaikan bahwa kita harus bersiar keyakinan, tapi lebih mengedepankan kita saudara, bahwa kita anak bangsa, bahwa kita sudah, saya kutip dulu dari abang, kita diciptakan kan dari begini kan, berbeda-beda begitu ya, ada yang bersuku-suku dan segala macam, beragama-agama kan begitu. Berarti bagaimana kita menghormati itu. Menurut saya gerakan apologet abang itu juga tolonglah itu disisipkan, ini kita bersaudara gitulah. Sorry bang ya, biar kondusif kita lah. Besok datang di satu tempat, kita ngopi-ngopi dengan dua agama itu, apa yang tidak manis, tidak indah dilihat di bawah. Wah, dua kelompok itu ternyata duduk manis, indah kan? Gitu loh bang. Sorry bang, saya rindu lah itu. Jadi gini saudara, kalau pandangan hari mu'alaf itu seakan-akan mengajak orang mu'alaf, itu nggak ada jalannya ke situ, nggak ada. Karena yang merayakan itu adalah mereka yang sudah mu'alaf, bukan yang belum mu'alaf yang merayakan. Itu yang pertama. Nah, kalau kita melihat nih teman-teman, tanggal 25 Desember hari kelahiran Yesus sampai terganggu teman kita Kristen. Secara data kita lihat di dalam Lukas 1 ya, dalam Lukas 1 nomor 26 kalau nggak keliru saya. Dikatakan pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria. Sudah pasti Gabriel datang di awal sebelum
Maria hamil. Taruhlah dia hamil di bulan ke-6. Bulan ke-6 berarti hitungan orang Yahudi. Sefat, Adar, Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz. Berarti bulan Tammuz. Antara Mei dengan Juni atau antara Juni dengan Juli. Kalau Sivan antara Mei dengan Juni. Bulan ke-6 Maria hamil taruhlah 9 bulan. Berarti Yesus itu lahir ketika Jibril datang di bulan ke-6, bulan Tammuz. Berarti Av, Elul, Tisri, Hepsvan, kemudian Kislev, Tevet, kemudian Sefat, Adar. Bisa-bisa Yesus itu lahir di bulan Nisan, bulan April atau bulan Maret, bukan Desember, karena tidak mungkin kemudian bulan ke-6 lantas melahirkan Desember. Berarti Maria hamil 6 bulan, Yesus lahir prematur. Dia harus kita cari tempat kelahiran yang betul-betul matang, menjadi seorang manusia bayi yang sehat. Berarti dia diprediksi lahir itu bulan Nisan atau bulan Adar, bulan 2 atau bulan 3. Kalau dia lahir di bulan Desember, sekali lagi Tuhan Anda lahir prematur. Kasihan itu. Pada bulan ke-6 berarti dia bulan Tammuz. Av, Elul, Zereh, baru Tevet. Tevet itu yang lahir berarti bulan Desember. Desember lahir berarti 6 bulan hamil Maria. Ya prematur bang. Jadi sekali lagi, ya kalau saudara Kristen merasa terganggu, silakan Anda belajar. Ada apa ini? Kok ada keliru kah memang? Nah ternyata banyak hal yang ganjal di situ. Oke, baik. Sebenarnya bukan terganggu, Silakan. serius bang, bukan terganggu. Kami tidak terganggu, tapi di para apologet di dalam kegerakan kegiatan-kegiatan yang seperti inilah akhirnya mulai dibahas-bahas gitu kan. Kalau di perayaan-perayaan ya amanlah, aman enggak ya, tidaklah. Nah, cuman di dalam pegiat-pegiat di sosial gitu kan jadi rame gitu kan. Nah, lalu yang kedua, walaupun tadi abang lagi menjelaskan ini dan itu soal tanggal itu, sekali lagi karena bukan momennya, karena sudah terlalu malam, saya mau tanggapin itu. Tapi kalau nanti kita cari waktu pembuktian itu boleh. Abang bawa data, saya bawa data soal itu ya bang. Nah, Boleh. tapi baliklah, bolehlah ya. Terima kasih Bang Juma bahwa Sama-sama bang. abang kondusif dan abang saya lihat sangat-sangat peduli dengan kebersamaan kita yang indah. Saya sangat Iya, senanglah. sip. Oke, tenanglah. Oke, makasih bang Freddy. Makasih Bang ya. Kasih. Sama-sama. Oke, Selamat oke. istirahat bang. Oke, terima kasih. Makasih, Bang. Ardiansa. Sorry Bang Ardiansa ya. Bang, makasih ya tadi, mohon maaf. Ya, saya mohon maaf ya Bang kalau memang saya terlalu jujur ya, mohon maaf ya. Saya maaf Bang ya, sorry lah. Thank you Bang Ya, ya. ya. Siap, siap, Bang. Makasih. Yo, makasih Bang. Saya keluar ya. Oke, baik. Makasih Bang. Makasih. Abangku izinkan saya mengucapkan terima kasih Gurunda Kumaha naon? kepada semua yang ada di sini, termasuk Gurunda Zuma, host dan juga Aki Kores dan semuanya yang hadir di sini, dan juga teman-teman yang udah memberikan sedikit rezekinya kepada saya. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu teman-teman. Jadi semuanya saya ucapkan terima kasih. Barakallahu fikum. Lanjut Gurunda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Ya saya kira gitu teman-teman sekalian. Tema kita udah jelas dari tadi ya. Di awal kita membahas apakah iblis itu bisa menyamar menjadi Yesus. Kita uraikan data sesuai dengan apa yang ada di dalam kitabnya saudara kita Kristen. Ternyata Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama dia. Artinya penyesatnya ini iblis, maka bisa menyamar menjadi Yesus. Itu intinya itu di situ. Tetapi tujuan kita mengkaji ini, latar belakang kita sebagai seorang Muslim ya karena Al-Quran yang menjelaskan lebih awal kepada kita umat Islam ini bahwasanya Allah menjadikan orang-orang kafir ini sebagai materi di dalam Al-Quran untuk menjadi acuan pembelajaran bagi kita umat Islam. Kenapa? Karena kata Al-Quran bahwasanya Al-Quran ini adalah sebuah hikmat berkah yang luar biasa terhadap manusia ketika manusia ini menggunakan akal sehatnya. Kitabu anzalnahu ilaika mubarak
liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang penuh dengan berkah agar manusia menghayati ayat-ayatnya dan manusia yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Nah, Al-Quran datang kemudian menjelaskan kepada kita bagaimana iblis berupaya sekuat tenaga untuk menjadikan kita keturunan Adam mau mengikuti kemudian keinginan iblis, yaitu masuk ke dalam api neraka jahanam. Itu diterangkan dalam Al-Quranul Karim, di antaranya surah Al-Baqarah, di antaranya juga surah Shad yang menjelaskan itu. Bagaimana ketika Allah menguji para malaikat, di antaranya ada iblis yang kemudian membangkang untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Lalu bersumpah mereka ini untuk menyesatkan manusia. Dan penyesatannya tidak dilakukan hanya pada Nabi Adam, tapi pada seluruh keturunan, termasuk kita yang ada di sini. Sehingga memang kita harus waspada. Kita memang harus berhati-hati. Kenapa? Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Teman-teman mereka orang-orang kafir dan orang fasik membantu iblis di dalam kesesatan, membantu iblis dalam mendurhakai Allah. Kemudian mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Makanya kita harus memang waspada, sahabat-sahabat sekalian. Di dalam ayat lain, contoh di dalam surah An-Nisa, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Mereka tidak menyembah selain berhala, dan mereka tidak menyembah kecuali kepada setan yang durhaka. Itu kata Quran. Makanya kita harus berhati-hati menjaga anak-anak keturunan kita supaya mereka jangan tergoda oleh kenikmatan yang sifatnya sesaat, tetapi kemudian membinasakan di kehidupan yang kekal. Sekira begitu sahabat-sahabatku. Kalau masih ada lagi saudara kita dari non-muslim yang ingin membahas ini, silakan. Pada intinya kita bertanya, bisakah iblis itu menyamar seperti Yesus, menjadi Yesus? Itu pertanyaan. Dan itu bisa kemudian juga bertanya kepada kita umat Islam, bisakah iblis menyamar menjadi Nabi Muhammad? Tak ada dalil. Tapi kalau Yesus sendiri jelas mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namanya. Silakan teman-teman, adik-adik saya yang ada di sini untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzku, Ustadz Miftah. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurundaku Masya Allah. Sehat. Insyaallah. Ya, siap. Silakan diambil alih sementara kita makan pagi dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Bunda Rahma juga ada ternyata sembunyi di sudut. Ngapain di sudut-sudut, Bun? Ya Allah ya Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kangen juga sama Bunda Rahma ini. Silakan Bunda, diambil alih sementara. Iya. Kita sapa dulu tamu ya. Orang Kristen, Muslim. Mama. Cucu, gambar anjing. Cucu. Gambar anjingnya nggak usah disebutkan kali. Aduh, Bunda Rahma ini. Iya. Cucu. Ini dari tadi multi loh. Mungkin dia salah pencet ya. Cucunya siapa sih? Oh, cucu bubu. Aduh kawan-kawan, salah pencet rupanya ya. Jadi teman-teman Kristen silakan naik ya, Masya Allah ya. Tolong yang Kristen yang multi ya teman-teman, tolong Kristen biar Gurunda diskusi. Karena udah lama ya, jarang-jarang diskusi Gurunda ya teman-teman. Suaranya yang merdu itu banyak yang pengen denger. Edukasinya yang mantap. Masya Allah ya, ayo.
Judulnya iblis bisa menyamar jadi Yesus. Oh, ayo teman-teman. Nah itu kan banyak yang merindukan suara gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abi. Ayo teman-teman Kristen. Bang Abi, Assalamualaikum. Itu banyak kangen di bawah. Tapi gurunda itu butuh minum, butuh istirahat sedikit sebentar. Ini lagi. Bang Ardi mana kepental? Si Frederika tadi. Ada lagi bang. Ayo multi. Iblis bisa menyamar jadi Yesus. Iblis malaikat terang. Apa ini ya? Ini momen langka loh. Kalau Oten itu diskusi dengan gurunda itu keren. Beliau guru kami, beliau panglima api. Ayo. Momen langka loh. Pada kabur Oten kah? Masa 2000 sekian gak ada Oten? Sambil Silakan, menunggu Ustaz. sambil menunggu Oten ya. Silakan buat teman-teman Kristen ya. Boleh ya sedikit ini ya. Silakan. Gurunda dan ini meneruskan tadi ya. Sambil menunggu silakan. Saya menyimak sedikit tentang tadi ya. Ketika kita sebagai umat Islam mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran, umat Islam itu mempunyai legitimasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dijadikan dan dinamakan kemudian juga disebut sebagai umat terbaik, umat yang paling utama di alam raya ini? Menjadi umat baginda Nabi. Apa itu sebabnya? Allah Subhanahu wa taala secara eksplisit melabeli kita umat terbaik itu apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kenapa kita menjadi umat terbaik? Karena apa? Kita menjadi umat yang selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita diperintahkan untuk selalu menggaung-gaungkan mana yang baik, mana yang benar. Dan salah satu kemunkaran yang paling besar di alam raya ini ketika ada orang menuhankan orang. Ketika ada orang memaksakan manusia dijadikan Tuhan. Itu adalah kemunkaran yang paling luar biasa. Zolim di atas zolim. Maka kenapa kita mengajak pada 25 Desember itu adalah kemunkaran besar, kemudian apa? Ibdalul mungkar bil khair. Mengganti kemunkaran tersebut dengan kebaikan. Ini ada tamu silakan. Oh, ini mah orang miring ini mah. Abigail.
Siap. Susah diskusi sama Bikil ini. Selamat malam. Shalom. Iya. Selamat Natal dan Shalom. Tahun Baru. Sudah tutup salon. Selamat Natal dan Tahun Baru. Ah, ini sini nih. Iya sih. Lagi. Ada poninya ini ya. Masih hidup kok rupanya, Bang. Puji Tuhan. Haleluya. Puji tukang. Fotonya siapa kok pakai itu? Oh, nanti kalau ada macam-macam dengan saya, ini yang maju. Kalau kalian macam-macam. Lah, mampus. Mark Sonto loh. Assalamualaikum, sister. Waalaikumsalam. Very happy. Saya sangat bahagia bangga punya saudara baru yang barusan lahir di tanggal 25 Desember. Congrats. Selamat. Dan I do agree. Saya setuju dengan ide-ide ini. Karena menyambut tadi ada itu tadi siapa tadi itu orang Kristen yang ya itulah. Saya berterima kasih Bang Zuma sudah mewakili perasaan saya, pikiran saya, dan kita mungkin semua yang muslim di sini terwakili. Apa yang hendak ingin disampaikan di antaranya adalah ya begitulah. Semua sudah bisa memahami. Yang utama saya yang ingin menambahkan, barangkali bisa dikoreksi untuk dasar kenapa memakai tanggal 25 Desember dari sisi sosiologi, politik, ekonomi atau secara integral. Tapi dari sisi hukum kita mengenal bahwa adanya suatu tradisi mungkin ini adalah sebagian dari membuat tradisi baru karena di luar dalil agama bahwa tanggal 25 Desember dalilnya Kristen tidak bisa membuktikan dan kita 25 Desember sebagai hari kelahiran para mu'alaf. Dalilnya bukan dari agama, bukan, tapi kita pakai dalil dasarnya dari mungkin bisa menjadi hukum adat atau tradisi. Karena prinsip utama kan tidak saling menyakiti, justru yang tersakiti adalah saya dan Anda. Mudah-mudahan merasakan ketika Tuhanku dikatakan punya anak dan kalian mengaku-ngaku anaknya Tuhanku. Ini sangat menyakitkan terus. Masya Allah, mantap. Lalu kemudian orang-orang asing di sana, when the Englishman mendengarkan orang-orang Indonesia berkata, telah lahir anak Allah. Who is Allah? What is Allah? This is time. Inilah waktunya. Kau berpikir, saudara. Pakai otakmu bukan dengkulmu. Pikir. Sejak kapan itu Tuhannya orang Islam punya anak? Sejak kapan kau punya Tuhan bernama Allah? Sejak kapan Allah itu menjadi gelar yang bisa kau permainkan, kau letakkan pada hal-hal yang tidak pantas bagi kami? Wah, kok jadi saya betul Bang, setuju Bang. Salah, kalau Oten salah tulis jelema disembah, aduh dasar ontohot pokoknya Oten salah. Salah pokoknya Oten Bang ya. Oke, jelema disembah dasar setuju. Siap. Ini saudari sista saya, maaf saya bangga kau cerdas. Oke, terima kasih host semuanya. Assalamualaikum. Siap, Bunda Emira Sukron. Pokoknya jelema belagu gue nu nyembah jelema ya. Aduh, manusia disembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya Oten yang salah ini. pokoknya ya. Penghujat nih. Penghujat nih. Abang lihat guru, lu kangen banget nih sama Bang Mul. Lanjut lu. Ya. Naikin lagi Otennya. Ya, Sukron Bunda Emira. Masya Allah. Ayo, naik sini jangan takut. Sini naik. Ini temanya sangat mengedukasi kita semuanya ya. Benar nggak iblis ini bisa menyamar jadi Yesus? Aduh, jangan-jangan yang datang ke Paulus itu adalah Sibilis Isis nih. Ayo, kalian nyembah Sibilis Isis ternyata guys.
Tapi ada hal yang menarik Bang Kian Santang tentang judul ini ya Bang Kian Santang ya. Iblis bisa menyamar jadi Yesus. Ya Bang Novan. Di mana menariknya di mana nih? Ini sahabat dulu barangkali nanti kita lanjut. Ya Novan. Novan. Doi. Doi. Ngapo kamu? Bang Doi. Siapa? Minta naik tapi ricuh. Yang naik yang Kristen dulu ya. Katanya kangen sama Bang Juma, sama Gurunda. Kalau yang naik Muslim semua nanti nggak ada debat dong. Jadi curhat dong. Aduh. Yuk lanjut Gus Miftah. Iya. Coba kalau kita flashback ke belakang, jauh ke belakang. Ada makhluk pertama, yaitu ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya jin Ajazil. Kemudian dia menolak bersujud kepada Adam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Setelah itu iblis itu diusir oleh Allah dari sorga. Namun apa ketika diusir iblis yang dikatakannya? Kata iblis, fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Iblis saja, makhluk yang terlaknat di muka bumi sampai hari kiamat, makhluk yang terkutuk sampai hari kiamat, ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengagungkan sang penciptanya. Demi kemuliaanmu, demi kemahaperkasaanmu, demi kemahaagunganmu, aku akan menyesatkan hamba-hambamu. Iblis saja, makhluk terkutuk, masih mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha agung, maha perkasa. Lah ini ada manusia nongkrong di muka bumi, nongkrong di bumi ini, kemudian menuhankan manusia. Tidak mengakui Allah itu Tuhan yang esa. Coba. Lebih daripada sibilis. Ketika kita menyebut nama terkutuk, ketika kita menyebut nama terlaknat, pasti itu berhubungan dengan yang namanya sibilis, setan, dedemit, gentayangan, pocong, segala macam yang buruk-buruk. Nah, makhluk terburuk saja masih mengakui Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada manusia diberikan akal, diberikan pikiran, diberikan nurani, dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fi ahsani taqwim, tapi masih menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya menyekutukan. Kalau menyekutukan itu menduakan, tapi aliteng itu malah mentigakan, lebih daripada sibilis. Mensekutukannya saja, mensejajarkannya saja dengan makhluk yang lain yang setara, itu perbuatan zolim, sedolim-dolimnya zolim. Lah ini ada aliteng mentigakan Tuhan. Iblis saja tidak pernah menganggap dirinya anak Tuhan, tidak pernah menyatarakan dirinya dengan Tuhan, tapi ini ada aliteng mengaku anak Tuhan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka itu kenapa di tanggal 25 Desember ini kita sebagai muslim ibdalul munkar bil khair, mengganti kemunkaran yang sangat besar dengan kebaikan. Waduh, putus-putus. Bang Wawancara. Ya, Bang Wawancara. Kalau dilihat dari muka dan sinyalnya nih OT nih. Dibuka mute-nya, Bang.
Halo, Assalamualaikum Bang. Oh, Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Bang, cuma Siap. semangat Iya. ya, Bang. Semangat Iya. Bang, semangat. Iya, iya. Makasih ya, Bang. Oke Bang. Yo. Oke Bang. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salah, woi. Saya pikir umat Cibarokokok. Ayo naik sini umat Cibarokokok. Nih, temanya nih. Iblis bisa menyamar jadi Yesus. Yuk, gas. Lanjut dulu, Gus. Iya, iya itu teman-teman. Aliteng lebih daripada si iblis. Tadi yang saya katakan, iblis saja tidak pernah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang terkutuk, terlaknat saja tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan aliteng kita tahu mentigakan Tuhan. 2 dengan 3, coba banyak mana? Tentu banyak 3 kan? Iblis tidak mensekutukan Allah. Dia diusir dari surga tersebut karena kesombongannya. Nah, aliteng menganggap ada Tuhan menjadi manusia, kemudian memaksakan manusia menjadi Tuhan. Sudah mah begitu, Tuhannya dihinakan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Coba, berlipat ganda kuadrat ini, kemusyrikan yang kuadrat. Sudah mementigakan Tuhan, Tuhannya dijadikan manusia, setelah menjadi manusia dihinakan pula. Mati terkutuk. Zolim di atas zolim, musyrik kuadrat. Itulah kenapa kita selalu menggaungkan, mengajak mereka kepada kebaikan kembali lagi. Dan legitimasi kita jelas, SK kita jelas dari Allah Subhanahu wa taala itu bahwasanya apa? Perintahnya secara eksplisit terpampang di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidh ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Legitimasi kita jelas untuk mengajak mereka, hei ahli kitab, ta'alau, kemarilah kalian, kemarilah kepada kalimat yang sama. Apa itu kalimat yang sama antara kita dan antaramu? Apa? Alla na'budu illallah, jangan menyembah kepada selain Allah. Ya, Bang Genta monitor. Bang Genta, dibuka mute-nya, Bang. Muslim apa oten, Bang? Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang. Ada apa, Bang? Enggak, mau mendengar monitor aja. Oh, oke, siap. Di bawah dulu ya, Bang. Yang ini ya. Oke, silakan teman-teman Kristen yang minta naik, teman-teman Kristen ya. Yang Muslim jangan naik dulu biar ada diskusi, ya. Jadi jelas teman-teman. Iya. Silakan Kang Rian Santang. Lanjut itu nggak belum ada penyembah semen tiga Tuhan. Oke. Siap. Semen tiga Jadi Tuhan. jelas. Iya. Legitimasi kita jelas ya teman-teman. SK-nya langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak mereka kembali kepada kalimat yang sama, yaitu alla na'budu illallah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala nusyrika bihi syai'a, dan jangan mensekutukan Allah. Menganggap Allah itu ada yang setara, menganggap Allah itu ada yang sebanding. Lebih-lebih yang merendahkan Tuhan.
Yang membandingkan Tuhan saja itu adalah kemusyrikan yang besar, apalagi menganggap Tuhan itu mati terkutuk. Mereka lebih daripada sibilis. Wala yattakhidh ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan jangan menganggap sebagian yang lain kepada sebagian yang lain itu sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai muslim ketika sudah mengajak mereka kemudian tetap saja berpaling, menganggap adanya Tuhan tiga, menganggap adanya Tuhan Bapa, menganggap adanya Tuhan Anak, menganggap adanya Tuhan Roh Kudus tersebut, fa in tawallaw faqulu ishhadu, saksikanlah bi anna muslimun, kami orang yang berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Kami muslim. Tetap menjaga akidah kami bahwasanya kami berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berserah diri kepada Tuhan yang tiga. Jadi jelas teman-teman ya. Maka Al-Qur'an ini, datangnya Al-Qur'an yang diembankan kepada baginda Nabi Muhammad SAW ini untuk mengungkap tabir, menyingkap rahasia-rahasia busuk, rahasia-rahasia pembodohan yang berabad-abad ini. Dan itu tercantum di dalam Al-Maidah ayat 15. Kita ungkap tabir ini, rahasia-rahasia yang selama ini mereka simpan, kebobrokan-kebobrokan yang mereka selama ini mereka simpan. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa 'an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Dengan datangnya baginda Nabi Muhammad SAW dengan mukjizat yaitu Al-Qur'anul Karim ini untuk mengungkap, untuk menjelaskan banyak perkara yang mereka sembunyikan dan sebagiannya dibiarkan. Al-Quran ini sebagai penjelas, sebagai cahaya di mana kemungkaran bertebaran di seluruh negeri kita yang menyembah anak manusia. Maka kewajiban kita adalah ta'alau ila kalimatin sama. Itu teman-teman, kita punya kewajiban itu di bumi pertiwi yang kita cintai ini. Maka jangan lelah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kita, anak-anak kita, adik-adik kita dari pemurtadan itu yang terselubung dengan ajaran kasih, ternyata di dalamnya adalah ajaran-ajaran kesyirikan yang sangat besar. Ya, Bang Aldos, monitor. Ya. Kenapa? Halo, Bang Aldius. Bentar, Bang Aldius. Agamanya apa? Kristen apa Oten? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Kenapa Allah SWT tidak menjaga Taurat Injil seperti Al-Quran dijaga? Karena Allah bukan satpam. Bukan Al-Quran dijaga itu keasliannya? Ya karena yang berfirman di Al-Quran Allah. Berarti Taurat Injil bukan Allah gitu? Dari Allah juga, cuma kebanyakan sekarang dari LAI cabang Salemba. Apa? Ya silakan Gus Miftah dijelasin. Lu diem. Apa larinya? Udah diem. Ya mungkin Bang Zuma udah mau monitor kali. Beliau Gurunda atau Kang Ustadz Tarbiah. Dilanjut dulu Gus, soalnya ini blow on, botol dia.
Ya kalau Islam itu gini abangku, Tuhannya umat Islam, Tuhannya alam semesta ini tidak bisa diatur-atur oleh manusia, beda dengan Tuhannya Aliteng. Kalau Tuhannya Aliteng itu, Tuhannya malah diatur oleh manusia. Sedangkan Tuhan alam semesta, termasuk Tuhannya umat Islam itu tidak bisa diintervensi oleh manusia. Termasuk juga kitab-kitab sebelumnya Allah tidak menjaga. Karena apa? Karena akan hadir satu nabi yang membawa kitab yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu abang. Kalau Tuhan umat Islam itu tidak bisa diintervensi. Kalau di abang Tuhannya diatur ya. Ngapain ngasih kitab Injil Taurat kalau nggak dijaga? Kenapa Ya. nggak langsung Al-Quran? Mabuk nih dia Ustaz. Aja Ustaz. Oke, Bang Adios. Boleh nanya nggak saya, Bang Adios? Masa nanya balik? Iya, tadi kan udah dijelaskan. Sekarang gini, kenapa Tuhannya abang itu tidak terjaga? Terjaga lah. Kalau terkutuk itu baik atau buruk? Buruk. Nah, kalau Tuhannya abang itu terkutuk atau tidak terkutuk? Yang terkutuk itu hukum Taurat, Bang. Gimana? Coba, ulangi Bang. Tuhannya abang terkutuk tidak? Enggak terkutuk. Abang Tuhannya siapa emang Bang? Yesus. Kalau Sang Yesus Juru itu Selamat. mati terkutuk atau mati mulia? Mulia, kemenangan itu. Kalau di Galatia 13 gimana Bang? 3:13. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Itu siapa yang digantung di kayu salib? Bang? Bukan kutuk Taurat. Saya nanya, yang terkutuk digantung di kayu salib itu namanya siapa Bang? Kristus. Yesus bukan? Iya, Tuhannya siapa? saya. Berarti terkutuk tidak? Yang terkutuk Taurat, hukum Taurat. Hah? Saya tidak bertanya Taurat. Sejak kapan hukum Taurat tergantung di kayu salib? Hukum Taurat itu nggak pernah nyangkut di kayu salib. Yang nyangkut di kayu salib itu Tuhannya Aliteng, Yesus. Kedasar kau belagu. Ya itu kan menebus dosa. Iya terkutuk tidak? Yang digantungnya? Kok maksa terkutuk? Loh, nah itu yang tertulis terkutuk atau tidak terkutuk? Terkutuk. Nah, berarti Tuhannya abang terkutuk kan? Iya terus. Oke, kalau makhluk terkutuk, sibilis bukan? Bukan lah. Kalau iblis itu makhluk terkutuk bukan? Terkutuk. Nah, Tuhannya abang juga terkutuk, sama tidak? Beda lah. Beda. Coba abang berpikirlah. Yang namanya makhluk terkutuk itu adalah sibilis, setan, dedemit, genderuwo, perkayangan, siluman gitu loh. Nah sekarang Tuhannya abang itu mati terkutuk abangku. Yesus itu jalan kebenaran. Bagaimana mungkin menjadi jalan kebenaran? Orang dianya aja terkutuk. Kan tadi terkutuk itu baik atau buruk abang? Jangan ngambil ayat sepotong itulah. Nah, yang tertulis di situ terkutuk atau tidak terkutuk?
Terkutuk. Kok Nah, diulang-ulang? emang ada yang lain yang memuliakannya? Ada Di mana? banyak. Coba tunjukkan. Sekarang aja saya memuliakannya. Oke, Anda memuliakan. Anda senang nggak ketika Yesus itu mati terkutuk? Kalau demi nebus dosa-dosa mah ya enggak. Coba jawab dulu, Bang. Abang senang nggak ketika mendengar Yesus itu mati terkutuk? Anda senang tidak? Ya kan konteksnya kalau menebus mah senang, kalau tidak mah ya tidak. Loh, berarti Anda senang kalau Tuhannya itu terkutuk? Kalau menebus dosa senang. Oke, yang menebus itu manusianya atau Tuhannya? Dua-duanya. Siapa ngawadul, siapa dasar berokok, siapa Bedegong mana? oke, siapa bedegong, siapa kolot-kolot, siapa belegung, siapa Kayak tombol HP on off gitu. On off. Gimana, Bangku? Kayak on off gitu, otomatis dia. Bang, gini Bang. Pesan Yesus itu kayak gini. Abang ini enggak? Percaya enggak apa yang dikatakan Yesus itu? Percayalah. Sangat Percaya? percaya. Apa yang dikatakan, apa yang diajarkan itu percaya? Percayalah. Oke. Yesus tuh berpesan kayak gini, Bang. Gimana tuh? Seperti di Matius 24 nomor 23 itu. Pada waktu itu, jika ada orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Jadi kalau ada orang mengaku Mesias ada di sana, ada di sini, ada di bilik, itu menurut Yesus jangan percaya atau percaya, Bang? Jangan percaya. Jangan percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, kata Yesus, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia di balik bilik, jangan kamu percaya. Saya nanya, Bang, yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun itu siapa, Bang? Paulus. Hah? Paulus. Paulus. Orang yang ada di balik jeruji itu, Bang, siapa, Bang, namanya, Bang? Jeruji. Iya, di balik bilik itu. Siapa, Bang? Yesus. Sejak kapan Yesus di penjara ke head aja belegung? Paulus, Bang. Nah, ketika ada orang di padang gurun itu mengaku bertemu Yesus, menurut Abang tadi, menurut Yesus jangan percaya atau percaya, Bang? Jangan percaya. Jangan kayak percaya. Kayak diinterogasi. Okay. Iya, memang menginterogasi supaya Abang, akal pikiran Abang supaya waras. Udah waras. Oke, kalau memang waras. Yesus. Paulus mengaku bertemu Yesus di padang gurun. Percaya nggak, Abang? Kalau pengakuan Paulus ketemu Yesus ya percaya. Kalau menurut Yesusnya jangan percaya atau percaya? Ya jangan percaya. Sekarang Paulus mengaku bertemu Yesus di padang gurun. Abang percaya atau tidak percaya? Kan itu kan menampakkan. Menampakkan. Gimana, Bang?
Katanya abang percaya dengan Yesus. Nah sekarang saya nanya bang, yang menemui Paulus di padang gurun itu berupa sosok atau berupa apa itu bang? Berupa sosok. Di mana dalilnya? Menampakkan diri itu. Menampakkan diri seperti apa coba? Penampakan seperti apa? Kayak roh halus gitu. Roh halus berarti Jurig aja. Roh halus mah jurig, saya jurig. Enggak begitu lah, enggak begitu. Senang banget orang-orang muslim ini. Itu pengajaran Yesus kan, katanya abang percaya dengan Yesus. Gimana abang? Iya kan Yesus itu punya kuasa, jadi dia itu bisa menampakkan kemana-mana. Roh halus bahasa teh jurig kehet sia berarti nyembakun jurig selama ieu teh teh. Gimana abang? Namanya orang berkuasa begitu. Nih coba, Yesus datang ke dunia itu berapa kali bang? 2 kali. Oke 2 kali. Pertama kapan? Pertama mengajarin Injil. Oke, ketika lahir begitu. Iya. Yang keduanya kapan? Yang keduanya pada hari akhir. Pada hari akhir. Ketika Paulus bertemu dengan menghakimi yang adil. Oke. Ketika Paulus bertemu dengan Yesus. Diusir nanti sama Yesus. Ya siap. Ketika Paulus bertemu dengan Yesus, mengaku bertemu dengan Paulus, itu di hari akhir atau bukan? Bukan. Berarti itu Yesus bukan? Gimana ya, kan menampakkan loh. Loh, katanya 2 kali katanya. Beda kalau yang hari akhir itu kan berserta tubuhnya gitu. Kan abang yang mengatakan bang, Yesus itu datang ke dunia ini 2 kali. Nah pertama kan sudah kan, yang keduanya di akhir zaman. Maka kenapa tadi Yesus sudah memberikan gambaran kepada kalian, waspadalah. Nah berarti kalau misalkan Yesus bertemu dengan Paulus di padang pasir, itu di gurun pasir, berarti berapa kali itu kedatangannya? Lebih dari 2 sih. Lebih dari 2, berarti yang bertemu dengan Paulus itu Yesus atau bukan? Kalau Yesusnya udah di surga itu siapa ya? Ayo, siapa? Ayo, tebak, ayo, siapa? Penampakannya itu. Nah, ayo, penampakan itu, yo. Jangan-jangan juri, palarang, ayo. Gitu.